Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ittasafa bil wahdah wa tanazzaha 'anil kathrati wasyarikah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil wara sajiyah wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa adba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan taufik dan hidayah, inayah kepada kita semua. Dan juga salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-112 daripada surah-surah Al-Quran, suratul Ikhlas, makiyatun wa ayatuha arba'un. Surat Al-Ikhlas diturunkan di Mekah dan ayat-ayat surah ini berjumlah 4 ayat. Dinamakan surat ini surat Al-Ikhlas karena orang yang mencintai membaca surat ini akan dapat ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi bukan hanya Al-Ikhlas nama surah ini, para ulama mengatakan bahwa surat ini sampai mempunyai 20 nama. Yang demikian menunjukkan kemuliaan dan kelebihan surah ini. Antara lain disebut pula surah ini dengan suratul wilayah, surah wilayah, artinya surah kewalian. Kenapa demikian? Karena barang siapa mencintai ini surah dan mengekali membacanya sara waliyan lillah, dia akan menjadi salah seorang walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut pula surat ini suratul ma'rifah karena orang yang memahami surat ini dan mencintai serta memperbanyak membacanya, dia akan diberi Allah ma'rifat kepadanya. Macam-macam nama surat ini yang menunjukkan kelebihannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sangatlah banyak hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggemarkan kita untuk membaca surat ini. Antara lain yang pertama sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ayajizu ahadukum ay yaqra'a thulutsal Qur'an fi lailah, faqalu ayyuna yutiku dzalik ya Rasulullah, faqala Allahul wahidus samad thulutsul Qur'an, akhrajahu Muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah tidak mampu salah seorang kalian membaca sepertiga Al-Quran pada malam hari?
Ujar Nabi, mampulah ikam wahai sahabatku membaca sepertiga Al-Quran di malam hari. Ujar para sahabat, siapa nangkawa demikian wahai Rasulullah, kami kada sanggup. Rasulullah bersabda lagi, surat Qul Huwallahu Ahad ini adalah sepertiga Al-Quran. Artinya orang yang membaca satu kali suratul Ikhlas ini, dia sama dengan orang yang membaca sepertiga Al-Quran pahalanya. Dalam arti pahala pokok. Ya, pahala tuh kayak gajian juga, ada gajian pokok, ada gajian tunjangan, macam-macam. Nah, jadi pahala pokok sama, cuma pahala bonusnya kadada. Kan setiap huruf Al-Quran 10 kebajikan, 2 huruf 20. Nah, kalau kita membaca sepertiga Al-Quran, berapa huruf? Itu bonusnya. Kalau pahala pokok kita baca surat Al-Ikhlas sama dengan pahala sepertiga Al-Quran. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini imam di Masjid Quba. Nah, laki-laki ini jadi imam membaca surah hingga Qul Huwallahu Ahad. Sembahyang maghribnya, isanya, subuhnya, zuhurnya, asar, bila jadi imam habis Fatihah Qul Huwallahu Ahad tuh. Rakaat pertama, rakaat kedua, andai kata dia ingin surat yang lain, tetap ada Qul Huwallahu Ahad itu. Habis itu kena sambung surat yang lain. Pokoknya setiap kali inya sembahyang mesti dibacanya suratul Ikhlas ini. Dilaporkan orang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipanggil oleh Nabi. Ujar Nabi, wa ma yahmiluka an taqra'a hadhihi surah fi kulli rak'ah. Apa yang mendorong engkau? Apa yang mendorong engkau membaca surat ini tiap-tiap rakaat? Faqala ya Rasulullah inni uhibbuha. Wahai Rasul, ulun katuju lawan itu surah, ulun suka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hubbaha adkhalakal jannah, bahwa kecintaan engkau kepada surah Qul Huwallahu Ahad itu memasukkan engkau ke dalam surga. Rawahu Tirmidzi. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi disebutkan ini satu dalil bahwa membaca Qul Huwallahu Ahad itu pada tiap-tiap rakaat dibolehkan, kada makruh. Misal kita sembahyang rakaat pertama Qul Huwallahu Ahad, kedua itu pulang surahnya, atau rakaat pertama Fatihah Qul Huwallahu Ahad sambung yang lain, yang kedua kayak itu pulang, itu kada makruh. Bahkan itu mempunyai fadilat yang besar kalau didasari kecintaan kita kepada membaca surat itu. Yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qara'a Qul Huwallahu Ahad fi maradihi alladhi yamutu fihi lam yuftan fi qabrih wa amina min dagtatil qabr wa hamalathu al malaikatu bi akuffiha hatta tujizahu min as-sirat ila al-jannah. Rawahu Abu Nuaim. Siapa, ujar Nabi kita, yang membaca Qul Huwallahu Ahad pada waktu dia sakit garing, yang mana dia mati pada garing itu. Ini garingnya, bacanya Qul Huwallahu Ahad sekali, garing aja berbulan-bulan, mati akhirnya. Nah, dia tidak akan difitnah di dalam kubur, artinya bisa menjawab munkar nakir, aman daripada himpitan kubur, aman daripada himpitan kubur, dan malaikat akan membawa dia melalui sirat sampai masuk ke dalam surga. Nah, ini keutamaan surat Ikhlas ini. Jadi bila kita garing baca Qul Huwallahu Ahad sekali,
Andai kata kita kada sigar-sigar, mati akhirnya, mati dalam keberuntungan. Nah, kita ingatakan kita kah, siapakah kawan kita, keluarga kita nang sakit, suruh membaca suratul Ikhlas sekali. Nah, andai katanya sigar, nah, batal sudah. Karena mun garing baca bahasa pulang. Nah, garing nang inya mati pada garing itu. Bimaradihil ladzi yamut. Yang keempat, Rasulullah SAW bersabda setelah beliau didatangi seorang laki-laki yang mengeluhkan kepada Rasulullah tentang kesempitan hidup, kefakiran. Ulun wahai Rasulullah, hidup ini fakir, rezeki sempit. Nah, apa Rasulullah menjawab? Ujar Nabi, idza dakhalta baitak fasallim in kana fihi ahad wa in lam yakun fihi ahad fasallim ala nafsik wa qra qul huwallahu ahad marratan wahidah. Bila engkau masuk rumah, ujar Nabi, di rumah itu ada orang, baca assalamualaikum sekali, assalamualaikum, sambung lawan qul huwallahu ahad. Kalau di rumah itu kalau ada orangnya, kita masuk rumah kita, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, sambung qul huwallahu ahad sekali. Nah, baca itu ya Nabi lawan laki-laki tadi. Papa ala rajul, maka si rajul tadi, laki-laki tadi mengamalkan petunjuk Nabi tadi. Masuk ke rumah, bila ada orangnya assalamualaikum, bacanya suratul Ikhlas. Bila kada ada orang, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, bacanya suratul Ikhlas sekali. Fa'adarrallahu alaihi rizqa hatta afadha ala jirani. Allah melimpahkan rezeki kepada laki-laki tadi sampai dia bisa memberi kepada tetangga-tetangganya. Nah, jadi suratul Ikhlas mempunyai manfaat, faidah baik dunia maupun akhirat. Yang kelima, disebutkan lagi tentang faidah fadilat surah Qul Huwallahu Ahad ini. Annahu kana Jibril alaihi salam ma'ar Rasul alaihi salatu wassalam id aqbala Abu Dzar al-Ghifari faqala Jibril hadza Abu Dzar qad aqbal. Sewaktu Nabi kita berjalan bersama Jibril alaihi salam, tiba-tiba datang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar al-Ghifari. Ujar Jibril, nah Abu Dzar datang wahai Rasulullah. Ujar Nabi, awa ta'rifuna, ikang kenal kalawan Abu Dzar itu. Kan Jibril biasa kalau datang ke itu cuma Nabi urusannya. Setelah ketemu Nabi sampaikan wahyu boleh. Ini kada tuh ujar Jibril, Abu Dzarin datang. Ujar Nabi, cuma tahu kawan Abu Dzar itu wahai Jibril. Jibril menjawab, huwa ashharu indana minhu indakum. Di kalangan malaikat Abu Dzar lebih terkenal daripada kalangan manusia. Abu Dzar kalau di malaikat wahai Muhammad terkenal lebih daripada di bumi ini. Bersabda Nabi kita, berkata Nabi kita, bimaza nala hadhil fadilah, kenapa dia mencapai ini fadilat wahai Jibril, keutamaan ini dengan sebab apa dia capai? Jibril menjawab, likasrati qiraatihi qul huwallahu ahad, karena Abu Dzar ini banyak membaca qul huwallahu ahad.